Apa namanya? Tidak masalah kan gantian. Oh. Udah. Maaf ya. Oh. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua lagi di yayasan apa ini namanya? Darul Aitam wa Du'afa Nurul Ittihad. Alhamdulillah, Darul Aitam itu rumahnya anak yatim. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka semuanya anak-anak soleh, hidayah, manfaah. Dan ini penting ini buat warga Malang dan pemerintah di sini. Kota Madia atau kabupaten? Kota Madia ya. Pemerintah Kota Madia Malang dan juga pemerintah Jawa Timur. Perhatikan anak yatim, kalau enggak bencana itu banyak. Nih kita ngelihat banyak bencana terjadi sama bangsa ini sekarang, termasuk di daerah Kabupaten Malang, kesian. Mudah-mudahan yang kena bencana insya Allah jadikan itu penghapus dosa, penambah pahala. Dan mudah-mudahan jadi teguran juga. Kita mau ngobrol-ngobrol sama antum nanti Ustaz ya. Siapa nama antum Ustaz? Mujalis. Tepat ini namanya sudah. Oh, mujalis itu artinya orang yang duduk sudah. Jadi ya, dan ini alhamdulillah kita didampingin sama Ketua Rabita Alawiyin Kota Malang, Habib Hasan bin Alwi As-Saggaf. Ya, Beb. Ya, jangan dicoret saya dari Rabita ya, Beb. Walaupun masih magang. Ya, kita akan duduk ngobrol tentang masalah Darul Aitam ini. Ya, boleh ya? Boleh ya, insya Allah. Anak-anak, semangat ya belajarnya ya. Semangat. Allah sayang sama kalian. Rasulullah sayang sama kalian. Allah tidak akan menurunkan bala kalau kalian dicintai di satu daerah. Tapi kalau kalian ditelantarkan sama orang-orang daerah sini, maka Allah akan menurunkan bala bagi mereka. Doakan orang-orang, doakan insya Allah bala musibah Allah angkat dari daerah Malang ini. Amin. Amin. Ya, Ger, kita duduk dulu. Mujalis. Bisa. Allah itu memang ya, pas betul ya, Beb. Mujalis. Disuruh jelas sudah. Allahu Akbar. Mana lihat kamarnya? Ini kamar berapa nih? Wah, ya Allah. Numpang tidur. Enak tinggal di sini? Enak ya? Betah? Alhamdulillah ya? Betah ya? Nanti Habib boleh tinggal sini? Boleh ya? Ikut sama kalian? Habib juga anak yatim soalnya, baru. Yatim kadaluarsa tapi ada Habib. Ya Allah. Ini satu kamar berapa anak? 14 anak satu kamar ya. Seperti maktab. Iya. Subhanallah. Kuat tapi ya, kuat ya. Kuat lah. Kuat. Ayo. Ini curang dibersihin. Oh ini paling bersih kayak. Ini berapa anak di sini? Di sini 6 anak. Oh, yang di kamar ini? Oh, 6 anak. Yang satunya pulang. Satunya pulang B. Oh, kenapa pulang? Kau nggak pulang? Rumahmu mana? Di sana. Di mana? Oh, di Bimbing. Blimbing. Ya. Ini kecil banget. Ini anaknya Abi. Memang anaknya Abi. Oh iya. Ayo kita lihat lagi. Enak loh kamarnya ya. Gua mau minta kamar di sini pokoknya. Ada berapa kamar di sini Ustaz? 4. Cuman 4. 60 anak ini. Iya. Ya Allah. Jadi mulai pertama kenal orangnya sudah ngomong. Ayo jalan sama saya. Ayo Beb, dibangun dulu Beb. Saya kesini lebih. Insya Allah. Karena anak sendiri punya 24 terlantar. Udah? 24 anaknya itu terlantar, tidak punya tempat. Iya, berapa kamar Ustaz? 4 kamar ini tuh? 4 kamar saja. Allahu Akbar. Biaya satu kamar berapa? Oh, nanti kita bicarakan itu. Tanah masih ada kan? Stok tanah masih ada kan? Ada. Ayo kita pikirkan.
Loh, ini bolongan tempat apa ya? Ini siapa di kamar sini? Ayo. Lu Dijebolin dijebolin buat apa itu? Ayo. sama ketua kamar. Mana ketuanya? Itu. Mana ketuanya? Lu mana ketua? Sini ketua. Mana ketua kamarnya? Mana ketua? Mana ketuanya? Ini dulu. Enggak apa-apa, enggak marah. Ini kenapa dijebolin? Buat apa? Udah sengaja. Enggak apa-apa yang kuat-kuat di sini ya, Nak. Nanti insya Allah mudah-mudahan ada rezeki dari Allah. Amin. Kita bisa bantu untuk bikin proyek pembangunan kamar anak yatim. Insya Allah kita akan bikin. Insya Allah kita akan bikin. Insya Allah kita akan bikin. Ada minallah. Seperti kata antum, tidak mungkin Allah biarin kita gitu. Iya. Mana lagi? Itu musolanya saudara. Loh, ada yang punya akuarium. Iya. Sana. Bujuk, iya, Jana. Sana. Jana, iya. Oh, di sini. Kalau babe di sana di pondok sana sukanya piara ular. Enggak mau aku. Oh, Bang. ya Allah. Satu bisanya, Bang. Enggak semua ular berbisa, Nak. Ya ini Jana ini. Anakan Jana. Ya. Oke, dah itu dia. Ya Allah. Ya alhamdulillah kita udah nyampe di Yayasan Darul Aitam wa Du'afa Nurul Ittihad. Alhamdulillah. Ini Ustaz Mujalis. Subhanallah pas banget gitu. Mujalis itu artinya orang yang duduk gitu. Jadi yang itu kayaknya memang sesuai dengan orang tua memberikan nama. Ad-du'a ahsan wa aktsar minkum. Doa itu lebih banyak mestinya dari beliau. Kalau gue ini kan banyak di lapangan, banyak di medan itu ya kan. Ini alhamdulillah gue bersyukur banget. Alhamdulillah hari ini Allah takdirkan gue bisa kesini. Alhamdulillah. Bahkan Rasulullah pernah bilang ya Bebe Sallallahu Alaihi Wasallam, aku dengan anak yatim itu dekatnya seperti ini. Wa huwal aqus syafiqu fil Yatimi wal armala. Dan di sini nggak ada satupun, nggak ada satupun anak itu yang ingin menjadi yatim. Nggak ada. Tapi Allah punya kehendak lain. Adanya yatim, aitam itu untuk membuat kita ujian buat kita apa yang harus kita lakukan. Dan alhamdulillah Ustaz Mujalis, jazakumullah bi ahsanil jaza di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Ustaz Mujalis Allah berikan balasan sebaik-baik balasan di dunia dan akhirat. Amin. Ya. Nggak gampang ngurus anak yatim. Nggak gampang. Ya, orang tua sekarang aja ngurus anak sendiri aja susah. Susah. Iya, betul. Jadi Ustaz, karena mau tanya-tanya ini, enggak apa-apa Ustaz ya? Iya. Di sini udah berapa lama Ustaz? Mic-nya didekatkan. Awal masuk ke tanggal 30 bulan 2017 berarti beliau udah 5 tahun ya, 5 tahun. Jadi ini alhamdulillah karena wagaf kan? karena waktu yang di Iya. Kalau ini hibah. Oh dari hibah, Dari alhamdulillah. hibahnya dari pondok aku. Lalu anak Iya, itu betul. masih pondok putri. Oh, Jadi mohon maaf. Oh, enggak apa-apa. Pondok putri itu adalah hibah rumah tangga hati. Yang awalnya sampai 19 anak terkumpul di dalam satu rumah. Akhirnya anak bilang ke anak-anak, oh ini masanya ini. Masanya ini. Jom mulai balik ini dialognya kita tambah awal Pak Anies bahwa tidak boleh kita kembangkan tidak boleh anak ikut mulai balik ini kita dialognya tambah. Abdi berharap tahun ini pula Abdi punya tempat untuk karena kalian tahun depan sudah ada yang sendiri. Alhamdulillah di bayi tahun ini 574. alhamdulillah. Gitu. Ya. Dan sekarang udah ada berapa anak total Ustaz? Total yang muslim 60. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. 64 anak. Nah, ini minta maaf ini, jangan tersinggung. Rezeki min Allah ya. Rezeki min Allah. Selama ini ada nggak dari pemerintah ngeliat? Tidak, saya tidak, memang kita jadi cita saya tidak mau minta turun, Tapi kalau dikasih, mau. oke. Jadi enggak, bukan antum yang minta, bukan. Iya, Dan betul. Kalau dan dikasih mau, kalau minta enggak mau. iya. Jadi ini bukan minta sebetulnya Karena ya. minta sama. Ini Ustadz, kalau saya salah ingatkan, saya bukan ulama, saya bukan Ustadz. Ayat Qur'annya itu bunyinya khudz min amwalihim shadaqah. Khudz artinya akhadha ya'khudhu akhadan wa ma'khadhan fa huwa akhidun wa dzaka ma'khudun. Khudz itu fi'il amr berarti ya, betul ya. Antum yang belajar nahwu shorof. Aku enggak belajar, aku tahu dikit-dikit aja berkata bebasan. Artinya khudz itu kalimat perintah dari Allah di dalam Al-Quran untuk mengambil. Ambillah dari harta mereka. Mereka ini siapa? Yaitu orang-orang tajir, orang-orang yang Allah kasih lebih, dan juga pemerintah. Jadi gua mau bilang sama pemerintah Kota Malang, udah 2 nih gua bilang. Lu jangan cuma mikirin proyek-proyek yang begini anak yatim, lu perhatiin wahai pemerintah dan orang-orang tajir. Ya, Beb, minta maaf ini karena saya yang ngomong. Halalkan ya kalau kalimat anak ini akan naik ke YouTube, karena penting ini anak harus meneriakkan ini. Ya, kalau berbicara kalimat-kalimat lembut sudah banyak Habib yang lembut-lembut. Oh iya, Beb. Betul sekali. Iya, udah banyak yang lembut-lembut yang ayo kita mengajak ini ya, mengajak. Saya menjalankan apa yang Allah perintahkan tadi. Ambil. Ini masih lebih halus nih. Iya, kalau ambil beda. Iya, kalau ambil beda. Bukan minta. Bukan, ambil itu begini. Ini punyanya anak yatim ya. Dah, begitu. Nggak perlu izinnya dia. Ambil kok. Dan mereka harus berterima kasih. Harus berterima kasih. Waktu diambil. Apa? Litutahiruhum. Iya, litutahiruhum apa litutahiruhum itu? Gua nggak hafal ayatnya. Ya. Untuk mensucikan mereka. Jadi di saat kita menegur mereka untuk ini, itu sebetulnya lagi nyelamatin mereka itu. Ya, jadi ini alhamdulillah bangunan ini juga dari donatur aja, Ustaz. Iya. Apa Ustaz? Donaturnya tidak mesti. Jadi mohon maaf ya. Enggak pakai mohon maaf terus, Ustaz. No sudah. Ketika misalkan anak butuh kamar untuk anak-anak, misalkan langsung telepon tukang aja, ini tahu. Telepon tukang nggak mikir ya anak punya uang atau tidak. Saya bilang untuk harapmu bukti. Alhamdulillah. Jadi, sehingga saya tidak biasa pegang uang baru boleh bangun tidak. Jadi Oh. saya kalau memang betul dibutuhkan saya bangun. Anak-anaknya semuanya tahu. Saya bangun. Nggak ngurus saya punya uang atau tidak. Alhamdulillah. Dan semuanya dari depan sampai ke belakang semuanya semuanya tetap. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya, jadi luar biasa. Foto-foto asik anak dengar ceritanya. Iya, enak. Iya, jadi kadang mohon maaf ketika waktu bayaran misalkan tukang pernah berbarengan istri anak mau melahirkan waktu itu operasi sesar di bunda anak-anak teman-teman tahu semua deh. Terus tukang dari Madura ada sudah 21 orang 7 orang kali 21. Dan saya anak butuh waktu itu maghrib travel sudah datang butuh dana total semuanya 21 juta. Anak sekitar pun tidak bilang. Subhanallah. Jadi anak pamit ya itu. Ini aku tak sholat pamit. Jadi saya sholat di rumah. Jadi sholat anak tidur. Anak tidur. Nah, anak tidur. Karena menurut saya tidak boleh ikut dalam settingan Gusti Allah. Betul. Iya. Biar anak tidak ikut-ikut. Takut anak mikir nanti kalau begini, nah Gusti Allah mau diatur. Iya. Allah. Anak tidur. Monggo Gusti. Jenengan yang punya keputusan. Jadi kalau istilah saya ngomong teman-teman, anak tidak pernah gagal. Lalu ada tugas anak hanya berikhtiar maksimal kelahiran berarti nanti Allah. miliknya Gusti Allah. Ya. Seperti itu. Jadi,
Jadi anak tidak pernah berpikir. Tapi akhirnya kebayar ini. Banyak deh. Yang setelah sholat isya ada sholat isya, terus ada orang telepon. Di mana Ustaz? Di Kudu. Ada apa Ustaz? Loh, jangan malu-malu Ustaz. Hanya ada di pada waktu itu. Yang saya dikatakan depan 9 juta Ustaz. Nanti habis ini saya kasih rekening Pak Dul. Subhanallah, untuk pelajaran tuh. Banyak kan? Ya, alhamdulillah. Ya, saya sering bilang sama anak-anak. Ada beberapa orang yang nanya sama saya, Bu. Ya. Babe nggak punya backingan? Punya. Iya. Kan alhamdulillah ini orang banyak mengira saya berani, padahal saya tidak merasa berani, Ustaz. Saya tidak merasa berani. Bukan juga takut gitu ya. Artinya sama Allah, masa mau takut kan gitu. Ya jadi backingan saya ya Allah sampai hari ini ya Allah gitu, dan alhamdulillah Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang bertawakal gitu. Ya tugas kita berjuang, tapi alhamdulillah saya makin semangat ini Ustaz. Alhamdulillah. Harus semangat. Iya, wah temen. Harus ada yang seperti harus ada nih. Harus kita dan harus kita doakan terus. Amin ya Rabb, amin, amin. Mudah-mudahan panjang umur. Amin, amin. Umur sehat walafiat, Amin. dimudahkan semua Amin. perjuangannya beliau. Amin, amin, amin. Jadi ini murid-murid ini dari sekitaran Malang sini atau dari luar kota ada? Yang banyak dari luar kota. Jadi mohon maaf gitu ya. Jadi ini anak-anak ini ada yatim piatu duafa. Awalnya dulu saya termasuk 3 anak yatim. Setelah itu saya levelkan 5 waktu berjamaah, 5 waktu mengaji, nambah, anak masih berdua sama Soja. Terus udah 19 anak itu. Akhirnya sekarang campuran. Sehingga mohon maaf ya, jadi teman-teman senior saya banyak yang improve saya. Ustaz, itu bukan duafa, itu bapaknya punya mobil. Ya gitu. Ini loh, jadi beda orang, beda cara sudut pandang. Kalau habaib mungkin melihatnya bagaimana dia cinta nggak kepada Rasulullah. Itu duafa gitu. Kalau nggak cinta Rasulullah, maka duafa. Duafa. Kalau misalkan tidak bisa baca Al-Quran, itu doa Duafa. hakikat bukan harta. Enggak. Satu. Yang kedua, anak ini dididik sama orang tua mulai dari kecil, madrasah, pondok dan sebagainya, kuliah. Sebenarnya tidak pernah diajari Quran sewu, untung 2.500. Jadi anak yang diajari rukunnya wudu ada di dalam. Kan gitu deh. Abatasa, maka tugas anak adalah menyampaikan abatasa, rukun-rukun dan sebagainya. Tidak untuk menilai ekonomi finansial seperti itu. Dan di sisi yang lain, orang yang kaya adalah orang yang bermanfaat terutama Allahu Akbar. bukan harta. Allahu Akbar. Ya, gitu. Allah. Tapi bukan anak tidak materi. Iya, Karena matre. matre. Iya. Saya tahu kalau 100.000 dapat 3 kilo, 1 juta dapat 3 saat. Saya anak tahu. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi sebelum kita bicara 3 kilo, bicara 1 sak, kita bicara dulu bagaimana proses Allah memberikan kesempatan untuk kita berbuat baik untuk orang lain. Iya. Bukan masalah nominal, tumpuan dan sebagainya. Bukan saja. Ustaz Mujalis, jazakumullah khairan jazak. Saya baru tadi siang ketemu Habib Hasan, saya curhat. Banyak saya curhat dengan keadaan perjuangan. Tapi ketemu antum, nih gue dapat vitamin. Serius Ustaz, dapat vitamin gue dari kalimat Ustaz nih. Artinya makin semangat saya menjemput kematian. Ya, makin semangat gitu. Artinya buat apa lagi gue hidup gitu. Ya, apalagi hidup gue buat apa sih? Mau duit mau sebanyak apa, buat apa lagi ya. Dan saya jujur aja, iri dalam baik itu kan boleh Ustaz. Boleh iri dalam baik, bukan hasut ya, bukan hasut. Hasut itu pengen orang lain celaka gitu ya. Enggak, gue enggak hasut sama lu, tapi gue iri. Tolong Ustaz janji, kalau Ustaz di surga kan belum ngelihat saya udah datang ke tempat Ustaz. Enggak, Beb. Jangan teruskan, Beb. Mohon maaf, Tolong. saya cerita sedikit sebentar. Iya. Sebentar, Beb. Sebentar, Beb, ya. Saya
minta maaf. Nah, jadi teman-teman ini berapa kali ada Habib Saleh kemarin ya, ketika Syarifah meninggal ke sini, terus ada banyaklah habaib yang masuk ke tempat ini yang sebelumnya anak tidak makruf, tidak kenal sama beliau. Tapi mohon maaf ya, keberadaan tempat ini saya selalu membayangkan, andai kata tidak direstui oleh zuriyah Nabi, maka Nabi tidak ridho. Kalau Nabi tidak ridho, maka fakat mullah pekerjaan kita. Sungguh tidak ada artinya. Maka kedatangan antum ke tempat ini adalah merupakan sebuah korinah, sebuah alamat bahwasanya Nabi ridho kepada Amin. saya, kepada anak-anak saya. Sudah itu cukup. Bahkan saya harus sampaikan, Tidak. wahai zuriyah ya Nabi, wahai keturunan Nabi, minta maaf Habib Hasan, Betul, betul, silakan. kakek kalian Rasulullah cinta sama umatnya. Kakek kalian Rasulullah cinta sama anak yatim. Ana malu jadi habaib. Kalau begini anak tak bisa manfaatkan antum. Mudah-mudahan kakekku juga ridho bahwasanya aku datang ke sini bawa manfaat buat umatnya Rasulullah. Amin. Anak-anak tolong doakan saya. Kalian dicintai sama Rasulullah. Mudah-mudahan kedatangan saya ke sini ini sebagai bentuk cinta. Insya Allah saling mencintai kita Ustaz. Tolong Ustaz, kalau antum di surga nanti nggak lihat saya, tolong sampaikan ke Rasulullah bahwa cucunya yang namanya Aldo pernah sedikit membahagiakan kalian. Mudah-mudahan ini jadi alamatul khair. Amin. Insya Allah alamatul khair lana walakum insya Allah wa li jami'il muslimin. Amin. Dan ini penting gue sampaikan buat warga Malang dan seluruh yang nonton ini. Penting gue sampaikan. Kita jangan hanya hidup mikirkan perut kita sendiri. Jangan. Di sekitar kita ada haknya anak yatim, ada haknya duafa, dan para habaib. Ayo semuanya kembali gitu kira. Kita ikuti Rasulullah. Itu. Bagaimana Rasulullah No, kepada anak maksud- yatim? Nah itu kita ini mau ada yang nanya sama saya begini Ustaz. Sama menyindir gitu. Kalimatnya begini Ustaz. Cucunya Rasulullah kok begitu? Jawaban saya simpel. Siapa yang bisa niru akhlak Rasul? Siapa? Cari satu yang bisa niru akhlaknya Rasulullah. Ya bisa. Kita tiru yang kecil-kecilnya dulu. Ini anak yatim ya Allah. Kita ngerjakan sunnah-sunnah yang luar biasa. Sholat tahajud, sholat duha, semua. Anak yatim kalian telantarkan, siap-siap musibah kalian. Dan itu udah makin banyak. Sekarang tiap daerah sudah banyak. Dan anak yakin salah satu penyebabnya adalah ditelantarkannya anak yatim. Tidak diperhatikannya anak yatim. Anak yatim itu bukan kehendak mereka menjadi yatim. Bukan kehendak mereka. Saya alhamdulillah saya sedikit pengalaman sama anak yatim di daerah-daerah. Dulu saya sampai nggak pernah lebaran sama keluarga. Karena saya mikirnya gini, keluargaku sih ada, abang sih ada. Ya mereka kalau tak yang apa lagi abang. Ya, jadi ini pertemuan yang mengharukan Ustaz. Alhamdulillah jazakumullah khairan jazak. Apa harapannya antum buat umat Islam? Udahlah kalau pemerintah udahlah biarin dari mereka ya. Emang susah sih kalau banyak makan uang haram ini emang susah untuk baik. Iya susah memang betul. Asad jawari yang ngomong Nabi kok. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya gue takut sama pejabat tuh. Seluruhnya pejabat ada di nyenggol yang haram-haram udah. Iya bener nggak Beb? Iya, Pak. Iya. Ngobrol Beb. Jadi minta tolong ya kepada semua ya, semua kalangan. Janganlah malu-malu dan jangan enggan-enggan kau untuk membantu para yatim. Khususnya anak yatim. Jangan pakai dempet. Seumpama ada berapa yang mau keluarkan, jangan pakai ditahan atau dikurangi. Keluarkan sejumlah apa yang Anda inginkan tadi pertamanya. Itu adalah sangat penting dan sangat baik untuk antum semua, untuk anda semua, untuk kita juga efeknya akan baik. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Alhamdulillah Habib. Antum Ustaz ada yang mau disampaikan? Ingat kepada kami antum pada lebaran tak sempat lebaran. Jadi anak ini kalau lebaran tak pernah masak. Anak-anak ini kan pulang tanggal 20 Ramadan. Sehingga saya kalau lebaran ini tanya. Jadi saya anak kalau lebaran makannya di rumahnya Kang Sude, di rumahnya itu di rumah teman-teman. Jadi sengaja pagi setelah sholat dia langsung silaturahim di mana kita mau makan pagi, mau makan sarapan ini di situ deh. Karena bagi anak ketika anak-anak ini pulang
pulang, saya tolak soleh, kanan kiri nggak ada orang. Itulah sesungguhnya saya yang miskin. Itulah saya miskin. Allah. Jadi anak, misalkan anak masak ayam, masak daging, masak kambing dan sebagainya, itu tidak akan mampu mengobati Kerinduan. kerinduan saya. Allah. Seperti ini. Ada saja ada. Jadi tiap lebaran saya tidak pernah masak. Ini teman-teman semua nih. Jadi Kang Jen ini terus Om Mukri. Jadi anak kalau pagi lebaran tidak bisa pulang ke Madura karena tempat ini nggak ada yang jaga. Anak makan itu mesti telepon teman-teman ini. Di mana? Di rumah Ustaz. Aku untuk sarapan. Mungkin bisa. Menggoda. Jadi karena anak bagi saya mau maka apapun tidak akan bisa mengobati rasa duka saya ketika saya ditinggalkan. Baik, alhamdulillah. Dan ini itu closing statementnya dari beliau, dari gue ini ya. Ini tadi kita jangan tuh salah artiin minta-minta, enggak. Kita nggak minta-minta, kita sama Allah. Justru kalian yang mau nyumbang sini itulah peminta-minta. Kalian itu harta kalian, nggak semuanya suci. Kalian di sini tempat untuk bersuci. Mensucikan harta kalian ya di sini. Ya, cuma juga lu pelit, tapi ya biarin deh ya. Pemerintah biarin deh. Mudah-mudahan aja hidayah ya. Emang susah. Orang kalau udah kemasukan sesuatu yang haram dalam tubuh diajak baik itu susah. Sudah, pikirannya cepat. Tapi insyaallah anak yatim ini doakan ya, mudah-mudahan perjuangannya Babe Aldo insyaallah buat rakyat Indonesia insyaallah diberikan kemenangan sama Allah. Amin. Mudah-mudahan Habib Rizik, Habib Bahar dan semua ulama-ulama yang lurus insyaallah umur panjang sehat afiat. Dan mudah-mudahan rakyat Indonesia lepas dari segala macam kezaliman dan ketidakadilan. Mudah-mudahan orang-orang zalim itu Allah beri hidayah. Kalau mereka nggak mau menerima hidayahnya, mudah-mudahan Allah binasakan mereka. Doanya orang yang dizalimi, doanya anak-anak yatim insyaallah dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah wa ala man waslafuna salihin. Wa bi anna Allah yaghfir niyatana fi niyatihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa amalana fi amalihim. ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية في الدين والدنيا والآخرة بجاه النبي أهل الشفاعة وآله أهل الكرامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الدنيا إلى يوم الدين. آمين يا وصل الله آمين صلاة كاملة وسلم سلاما آمين كاملا يا الله آمين يا الله آمين بالحوائج آمين يا الله آمين واستسقى الغمام بدر الكريم ولا يسر في كل حق ونفس بل لكل معلوم لك. اللهم صل صلاة تكون لكل وزر غفران آمين. آمين والله ويسر يسرا آمين ولكل يا الله هم فرجا ولكل ضيق مخرجا ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء حاجة قضاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولبناتنا ولأزواجنا ولأحبابنا ربنا وأحسن إلينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا قاضي الحاجات يا كافي محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كوننا من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke guys, gitu aja konten gua kali ini. Alhamdulillah insyaallah anak-anak yatim di sini mudah-mudahan kalian jadi pejuang-pejuang Islam. Amin. Pejuang-pejuang rakyat Indonesia. Amin. Allah angkat ketakutan dari hati kalian terhadap dunia. Allah jadikan iman kalian iman yang kuat, iman yang mencari kehidupan akhirat. Dan mudah-mudahan Ustaz Mujalis insyaallah dikasih umur panjang sehat afiat. Dikasih tambah sabar insyaallah.
dan tetap cinta sama gue. Amin. Dan Habib Hasan insya Allah umur panjang, Amin. sehat afiat. Amin. Mudah-mudahan Habib Hasan tetap sayang, tetap cinta Amin. sama gue. Dan mudah-mudahan gue kalau ke Malang lagi bisa nginep di mari. Amin. Beb, nggak usah ditaruh di hotel lah, nak. Ya. Nggak usah ditaruh di rumah-rumah yang bagus. Gue mau nginep di sini kalau boleh. Masya Allah. Iya, jadi kalau ke Malang, istana gue adalah istana Aitam. Karena Rasul